Bincang dadakan, handap keneh pisan. Bareng gue Fedi Sumantri dari Coworking Project. Selamat menyimak dan menyaksikan. Let's go. Cuaca di New York, Mak. Good enjing wilujeng morning, hapunten ngawagel waktosna di nu dinten Senin hari yang sibuk. Setidaknya saya tidak memulai dengan upacara pagi, Pak. Oke, Tidak terlalu sibuk. dan tidak berseragam lengkap. Tidak pakai baju besi sekarang, Mas. Aipan, Siap. ya terkait aktivitas nu dilakukan ku Aipan bahwa sudah punya menjadi salah satu bukti oge bahwa di Majalengka itu sudah tumbuh secara organik hub-hub dalam berbagai bidang dunia kreativitas, kuliner, bisnisnya, kemudian kelompok-kelompok kreatif yang lain juga kita tahu ada forum dua tujuan yang intens selama hampir 12 tahun berjalan tanpa henti. Kemudian mulai terakhir juga desa tematik oke dirangsang ke arah sana kan, dirangsang untuk membangun pertemuan-pertemuan konektivitas antara ABCGM di tingkat desanya, dan Ivan sendiri sebagai aktor provokator ke wilayah desa oke kan untuk membangkitkan gairah itu. Nah, fokus ke linkubator. Nah, sebetulnya kenapa itu linkubator bisa terjadi? Itikan awalnya meureunan nu ditaroskeun teh eta manawi Aipan. Ini teh harus bahasa Indonesia, Sunda atau Inggris itu? Seperti yang saya buka di awal, gado-gado, Pak. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Linkubator mulanya adalah ketika kita tergabung, kita artinya tidak hanya saya di sebelah Sekian Naga, menjadi bagian dari beberapa grup-grup kewirausahaan lainnya. Ada keresahan di mana grup itu saya merasanya, saya tidak bermaksud menilai tapi ini perasaan saja, masih belum fokus di pengembangan yang terarah gitu. Jadi kadang nilai positifnya adalah pertukaran energi saja, saling memberi semangat, tapi untuk saling mendukung ke arah yang apa ya, ya teh nanya kalau ada masalah ini kumahanya tah, pembicaraan yang seperti itu tuh masih jarang. Lebih ke ngelihat oh si teteh terus buka cabang baru atau oh teteh bikin produk baru gitu, saling memotivasi, saling memberi energi-energi positif. Cuman kalau kami di sebelah Sekian Naga merasa kita butuh tidak hanya itu, kita mungkin kebutuhannya berbeda, kita butuhnya satu ruang diskusi yang kalau kita punya problem, kita ada batur ngadu hulu lah, istilah kita tuh begitu. Ngadu hulu artinya diskusi. Saya punya masalah di bidang ini, saya mau validasi. Mungkin kita juga punya jawaban, tapi kita rada ragu teh. Ini bener tuh sih sebenarnya kayak gini. Jadi nanya sendiri. Jadi uji publik ini bener tuh sih tindakan uraknya. Nah, divalidasi ke teman-teman. Ternyata teman-teman punya kasus yang sama. Oh berarti kita wajar nih dalam kondisi seperti ini, atau keputusan ini benar nih bisa dipraktekkan. Nah, atas kebutuhan itu saya berinisiatif untuk membentuk sebuah forum diskusi bisnis. Linkubator diberi nama linkubator karena sebelumnya pengalaman ikut ke forum-forum lain dan memang kerasa gunanya. Link itu key-nya. Kuncinya ada di link. Nah, makanya dibikin riungan ya, jadi kata kuncinya link. Dan inkubasi teh bukan di urusan kesehatan ya, ini inkubasi di urusan bisnis. Ini adalah proses mematangkan lah gitu. Nah, ada kesamaan tuh link dan inkubasi, ada INK-nya di situ, linkubator, jadinya dinamainya linkubator. Semangatnya adalah kita mempertemukan orang-orang yang ingin maju, ingin menginkubasikan bisnisnya. Disinilah tempatnya gitu. Jadi di sini tidak untuk berjualan, tidak untuk hanya basa-basi memberikan motivasi, speak aja gitu, tapi saling membantu mencarikan solusi. Begitu mungkin.
kenapa inkubator akhirnya muncul. Siap. Sehingga dari sekarang kan sudah berjalan hampir ke berarti episode 6 kalau nggak salah, episode 6, episode 7. Kemarin terakhir episode 5. Oh, episode 5. OTW 6 berarti ya. OTW OTW 6 ya? OTW 6. Oke. Insya Allah dimakin intens kan. Nah, sehingga dari perjalanan 5 kali pertemuan ini, 5 kali episode ini, dan tentunya 5 tema yang diusung itu kemudian terasa tidak sudah sesuai dengan visi yang dicapai tadi, bagaimana terjadinya tumbuh kembang di antara para peserta yang menjadi peserta di Linkubator itu sendiri. Linkubator beberapa kali ganti format. Memang kita masih meraba-raba format yang paling enakan tuh gimana. Awalnya kita orientasinya bobotnya ke linknya. Link artinya number dari peserta. Jadi jumlah pesertanya kita punya target harus terus tumbuh. Akhirnya dampaknya beberapa faktor. Satu di faktor tema masalah. Saya harus nyari tema masalah yang kira-kira populer sehingga menarik banyak orang. Kedua, saya harus menyiapkan pembicara yang kompeten. Ketiga, saya harus menyiapkan tempat yang representatif untuk menampung sejumlah orang itu. Tempat yang representatif, salah satunya adalah tempat yang representatif. Oke. Tempat yang representatif untuk tersebut. Episode 1, alhamdulillah antusiasnya besar, walaupun menurut saya temanya bukan tema populer, tapi tema menarik mungkin. Temanya menarik, kolaborasi antar brand. Nah, menarik, tapi mungkin belum kebutuhan banyak perusahaan, banyak usaha. Tapi responnya di angka 30-40 peserta waktu itu. Terus episode 2 juga sekitaran segitu. Nah, formatnya waktu episode 1-2 itu masih kayak seminar, pembicara di depan, tanya jawab, terus si peserta ikut bertanya. Sebenarnya dengan format itu diskusinya berjalan, hanya saja karena adanya saya harus memilih tema yang menarik dan mencarikan pembicara, serta mencarikan tempat yang representatif, itu menjadi hambatan. Poin nama kila orangnya buka pegawaian, jadi mudah diurusanan gitu teh rada text time lah gitu. Loba teuing pikirannya gitu. Nah, episode 1-2 di tahun lalu gitu kalau nggak salah, terus jumping ke tahun depannya di Laloma, areal terbuka, agak kurang nyaman dengan areal terbukanya, suaranya enakeun, pindah ke gedung yang bagus tuh, perpustakaan daerah. Oh, sempat berarti beberapa format dilakukan ya. Tadi outdoor sudah dicoba, kemudian di indoor. Outdoor udah coba. Di indoor yang bentuknya gedung juga udah dicoba. Kirain kita teh di gedung sana itu bisa nampung banyak orang. Bukan gedungnya kurang gede karena kitanya pengen mungkin nggak COVID-nya, jadi kursi kudu jarak-jarakan gitu. Terus tadinya pengen formatnya teh untuk belajar gitu teh, untuk ruang kelas teh. Jadi akhirnya tempat seperti itu dengan kapasitas hampir 50 peserta yang nggak oke juga gitu. Alhamdulillah sih fasilitas bagus ya, audio bagus, ruangannya ber-AC, penerangan bagus. Sebenarnya enakan bisa lah di sana. Cuman dari evaluasi itu kita akhirnya goals-nya bukan di numbers dulu dah, tapi di rutinnya, di inkubasinya, di pertumbuhannya. Jadi akhirnya kesininya kita rombak tuh formatnya, kita nggak akan ngambil tema. Pokoknya mah pertanyaan dari calon peserta kita kumpulin. Nah, setelah dikumpulkan kita klasifikasikan, ini mau ngobrolin marketing, ini ngobrolin apa, hanya untuk menjadi bahan pertimbangan dalam nanti pertemuan. Ini ada 7 orang nanyain tentang marketing, berapa orang nanyain tentang HRD, kita bahas yang populer dulu nih, yang ini dulu yuk. Nah, itu dicoba kemarin di sebelah Ceker Naga di lantai 2 di yang cabang Majalengka.
Alhamdulillah di lantai 2 dengan kita stop dulu dengan 20 peserta, APD. Harapannya dengan lebih sedikit, Ya, satu lagi uji coba dulu, keduanya semua intensitas. yang hadir itu bisa berdiskusinya benar-benar diskusi, ngeraromong lah gitu, Ya, ya, ngerobrol ya. gitu. Dan dengan tidak adanya tema, kita membahas apa yang memang sedang dibutuhkan, begitu. Oke. Nah, berarti beberapa kali juga ini masih mencari formula ya, apa Ya. yang dilakukan di inkubator ini sendiri. Lalu sejauh ini ketika tadi di format yang kolosal, anggaplah tadi banyak sampai bahkan sempat mencapai 50 orang 50. dengan yang sekarang oke, kita fokus intensitasnya lebih intim, misalkan dengan 20 orang, ternyata dengan 20 orang itu cukup lebih hidup ketimbang yang tadi lebih banyak. Iya, lebih hidup, yang benar di bahasa diskusinya itu benar diskusi. Kalau yang awal-awal judul diskusi, perung-perungannya seminar gitu. Saya kebetulan yang jadi pemandu literasinya, Pak Fedi. Ya. Jangan disingkat ya, pemandu literasi. PL, oke. Jadi nu bagian umpan-umpan, pindah-pindah ke mic, ya nggak banyak ngobrol, nggak banyak kebagian ngomong juga, karena yang peserta juga memberikan banyak inputan banget gitu dengan format kemarin. Dan pasti menariknya ketika tadi tanpa tema, satu tanpa tema, kemudian kuantitas peserta itu lebih sedikit, justru malah menjadi dan tentunya banyak bidang, tidak satu bidang kan, tidak saja pelaku kuliner di sana yang ada dari 20 orang itu. Sehingga saya pikir malah dengan tidak ada tema justru walaupun liar tetapi sebetulnya menjadi masing-masing orang punya tema sendiri akhirnya yang kemudian divalidasi kepada publik yang ada di sana. Andre iya, Afedi, karena salah satu syarat untuk bergabung, untuk istilahnya registrasi, saya mau hadir nih di inkubator. Kita kan list dulu tuh 10, cuman ada 20 kursi, yang hanya memberikan nama, tidak memberikan pertanyaan, ya punten digeser hela. Waiting listnya ada yang di nomor urut 21 dan ke sana itu dimasukin waiting list, tapi ketika dia udah nulis nama dan jam 8 pagi, misalkan kita kasih deadline, yang di 20 nama belum ada yang ngasih pertanyaan, ya wayahna diputar, diganti sama yang waiting list. Intinya si pertanyaan itu satu juga dia menjadikan bahwa itikat serius, bahwa ayo saya teh boga masalah ya yang ngariung. Nah, cirinya dengan dia menuliskan pertanyaan. Memang tadi terpapar sejak awal niat dari dibuatnya inkubator ini juga berawal dari kegelisahan kan. Jadi justru kegelisahan itulah yang menjadi tantangannya kan, Pak. Ya, karena gini ya, ada juga fenomena kan, ada pengusaha seminar gitu. Pengusaha seminar itu bukan usahanya di bidang seminar, tapi pengusaha yang rajin ikutan seminar. Tapi dia seperti terkecoh gitu, bukan terkecoh dengan bahwa saya ikutan seminar, saya sedang berada di jalan yang benar. Tapi kalau dia tidak terlibat dalam seminar, terlibat dalam diskusi, dan tidak mengimplementasikan, ya tidak akan kemana-mana usahanya sebenarnya. Nah, saya sedikit bukan menegur, menyadarkan bahwa ayo kalau mau ikutan seminar diskusi, ya terlibatlah gitu. Langkah awalnya adalah ngasih pertanyaan gitu. Benar, walaupun dengan pertanyaannya masing-masing, karena akhirnya kan sebenarnya bisa diklasifikasikan. Kemarin juga kurang lebih 7 pertanyaan itu berada di permasalahan marketing. Kita bahas dulu itu karena 7 termasuk angka yang besar ya. Jadi beresin lah isu-isu yang populernya marketing terus. Nah, lanjutnya ada sedikit nyentil ke masalah produk, masalah branding, masalah kepegawaian, HRD juga ada, masalah tim. Nah, beberapa yang belum terbahas itu akan ditunda ke pertemuan di episode 6. Biasanya kita waktu awal kan ngeplotnya sebulan sekali. Nah, sekarang karena udah jelas ada pertanyaan, kemarin kita polling lagi,
mau sebulan sekali, mau 2 minggu sekali. Populernya jawabannya 2 minggu sekali. Jadi 2 minggu ke depan, Rabu tanggal 1 ada kemungkinan ini episode 6-nya akan ada lagi. Dengan dibikin sederhana, teloba sarating lah. Prung ngariung gitu. Jadi kualitas ngobrolnya makin banyak yang bisa dibahas. Oke, menarik. Berarti sebetulnya ini jadi salah satu bukti memang menjadi sebuah kebutuhan dan juga salah satu bukti ketika schedulingnya semakin padat, sebetulnya pelaku usaha termasuk UMKM di Majalengka ini juga sebetulnya kegelisahannya cukup banyak berarti Pak Ivan. Benar, dari 20 kemarin tuh baru 8 yang dibahas. Berarti 8 coba dipersentase sabaranya 40% lah. 40% baru selesai. Dan itu pun saya yakin 40% tidak memuaskan obrolannya. Walaupun saya awalnya kan hanya gini, ini mau dibahas 20-20-nya dengan hanya dibahas tapi tidak puas, atau kita bahas satu-satu tapi sing puas walaupun nanti bakal ada yang tersisa. Hampir sepakat mending dibahas sampai puas dulu aja. Jangan hanya selintas. Akhirnya kan kentang ya, kepalang tanggung tuh beres gitu nu diobrolkeun teh naon gitu. Ya kemarin juga paling 40% yang baru terbahas gitu. Oke. Dan itulah iringan lah sebagai tim undangan sebagai pengawas. Jadi itulah kemudian intensitas teman-teman juga kenapa tadi minta populer di per 2 minggu memang untuk satu forum, satu kali pertemuan saja itu bobotnya baru 40% ya yang terpecahkan lah kurang lebih gitu ya. Oke, terima kasih. Barangkali seperti itu gambarannya cukup ketangkep, paling tidak itikannya sudah tertangkap, kemudian pola aplikasi yang sedang berjalan juga sudah tertangkap, sampai kemudian tujuan yang ingin dicapai juga sudah ketangkep. Tapi paling tidak closing statement lah juga, termasuk juga jangan-jangan menginformasikan ke publik yang juga ternyata mungkin juga belum terkoneksikan bahwa sebetulnya dia juga punya kegelisahan yang ingin diungkapkan, tetapi belum mendengar informasi ada pertemuan inkubator ini juga. Mangga sekalian dipaparkan sederhananya menjadi sebetulnya goals-nya ini apa sih sebetulnya yang ingin dicapai dari inkubator ini sendiri. Mangga waktu dan tempat. Oke, hatur nuhun Pak MC. Goals-nya adalah kita sama-sama tumbuh, kita sama-sama menjadi tuan rumah di negeri sendiri, apalagi kalau bisa berekspansi sampai ke luar kota, itu luar biasa, tapi setidaknya di negeri sendiri kita tidak menjadi penontonnya lah gitu. Nah, tidak bisa dinafikan bener Majalengka sekarang udah mulai banyak yang masuknya. Roti weta geus aya 2 cenah ya, roti gembong gembul ya, roti gembong gede. Pizza Hut anu kara itulah banyak. Apakah tidak terfikirkan oleh kita untuk membuat roti gembong sebelum roti gembongnya buka di Majalengka? Atulah gitunya yang para pemain roti sok jalan. Apakah tidak pernah terfikirkan membuat oleh-oleh berbentuk bolu kukus gitunya? Akhirnya kan sudah ada bolu kukus mangga, tapi lain orang Majalengka nya mangga we sebenarnya. Orang yang sudah berjalan di bidangnya, atulah sih hayu berpikir wawasannya lebih diperluas lagi seperti itu. Nah, dengan forum seperti ini harapannya ya saling merangsang, saling memberikan inputan-inputan dari sudut pandang yang lain gitu. Nah, hanya saja begini Mbak Pedi, saya sedang mencoba polanya adalah amun saeutikan telah disebutkan lebih intim gitunya. Nah, ini menjadi hambatan baru karena yang akan terajaknya mungkin di kapasitas 20. Mungkin masalah ruang bukan masalah besarnya, tapi masalah kenyamanan diskusi. Nah, gitunya. Jadi kalau masalah tempat kurang gede, balik lagi aja ke tadi teh yang perusahaan. Nah, hanya saja
kualitas diskusinya tidak akan senyaman ini gitu. Nah, jadi saya justru mendorong ke rekan-rekan yang punya inisiasi untuk membentuk forum-forum diskusi seperti ini, hayu buat lagi di tempatnya masing-masing sehingga inkubator ini akan menjadi banyak variannya. Ada inkubator mungkin di Majalengka Kota, terus di daerah Kaler ada forum bisnis naon lah, di mana juga ada forum bisnis naon gitu. Yang kurang lebih visinya sama, ngariung, berdiskusi, cari solusi bareng-bareng. Nah, dengan kapasitas 20 mungkin seperti itu. Saya lebih mendorong ke teman-teman untuk bikin yang serupa di tempatnya masing-masing agar termultiplikasi lah gitu menurutnya. Bahkan memungkinkan ya Pak, ketika misalkan tadi kan di inkubator ini kan lintas aktornya, jangan-jangan ini ada forum diskusi antar pelaku konveksi misalkan ya, itu bisa menjadi ruang-ruang tersendiri bahkan ya secara bidang usaha yang serupa, dan di satu momen juga sebenarnya lintas. Sebenarnya inkubator awalnya ingin fokus di kuliner, tapi kan kita tidak ingin juga menolak dari luar kuliner gitu. Kenapa harus spesifik? Karena obrolannya agak berbeda gitu. Urusan kuliner, permasalahannya. Ya, jadi urusan kuliner dine-in, kuliner full service seperti kita ya kedai lah gitu. Dengan kuliner yang produk kemasan juga itu sebenarnya beda. Nanti mungkin ada pertanyaan tentang bagaimana memasarkan di online shop. Model kita mah nggak punya produk online shop. Mungkin nantinya teh jadi ada yang hanya sebatas wawasan gitu. Obrolannya teh jadi obrolannya nggak bersifat umum gitu. Nah, termasuk kemarin juga ada yang di bidang fashion bergabung di kita. Akhirnya coba cari intisarinya kalau dimasukkan ke bidangnya masing-masing seperti apa. Betul pisan dunia konveksi barangkali ada grupnya ngariung permasalahan seperti apa, dunia hijab, dunia travel, dunia apalah macam-macam di bisnis di Majalengka, bisnis usahanya sok nge-circle tumbuh bebarengan gitulah. Itu apa di? Ya, terakhir pengertian di benak Aipan sendiri terkait yang dimaksud dengan usaha kecil naik kelas. Nah, definisi dari naik kelas itu apa sih yang diharapkan? UMKM naik kelas atau bisnis naik kelas? Apa yang kemudian pengertian dari yang dimaksud dengan naik kelas dari satu bidang usaha itu? Naik kelas itu sebenarnya kan dari SD kelas 6 ke SMP kelas 1 juga naik kelasnya mas satunya. Betul. Naik 1 tahun kan gitu. Nah, jadi naik kelas itu jangan dulu kita coba pecah-pecah menjadi dari UMKM menjadi UKM atau apalah, dari mikro ke menengah gitu. Itu progresnya bukan terasa jauh, jadi nyapain nate lama. Yang penting mah tahun ini kita lebih baik dari tahun kemarin. Misal tahun ini karyawan kita ada 7, tahun depan ada 8. Tahun ini omset kita 100 juta, tahun depan 120, 150. Nah, yang penting ada progres, tidak terlena dengan daily activity aja gitu. Nah, memang pengalaman kita bisa maju ketika ada orang yang jadi nahkoda merenan, bagian di luhur, bagian nyekelan setir. Kalau semuanya turun di bawah ngayuh wae mah nya teu nyaho oge kahareupna urang rek dibawa ka mana bisnisna gitu. Memang bisnis owner tugasnya tidak terlibat 100% di daily activity bisnis sih. Harusnya dia ada di atas, lihat di depan ada apa, lihat peluang, lihat progres yang bisa dikejar apa, lihat masalah di internal apa yang harus diperbaiki. Juga gitulah. Naik kelas itu ya kelas 1 naik ke kelas 2, kelas 6 naik ke SMP, semuanya satu tingkat. Tapi ya mungkin ada yang kerasa ngegejelik berhenti UMKM jadi UKM. Intinya mah tumbuh. Dan hari esok lebih baik dari hari sekarang lebih baik dari kemarin. Itu catatan pentingnya. Terima kasih Aipan, terima kasih waktunya, terima kasih ilmunya, paparannya.
dan sukses selalu buat Linkubator dan teman-teman pengusahanya, bisnisnya Amin. lancar selalu. Sampai ketemu, hatur nuhun, assalamualaikum, see you, bye bye.